Jujur saja, ketika ada pencalonan PJ Mabim pada saat itu, ada sekitar 12 orang, Bung, yang maju ke stage. Dan tantangan besar atau kecil ketika saya menjadi PJ Mabim untuk merekatkan yang lebih dekat dan mendekatkan yang jauh gitu. Sajang topik hangat untuk kita semua. Ada bercanda, ada tertawa, ada serius juga mengganggu. Halo Bung Nanona, kembali lagi bersama aku, Bung Awing, di segmen Gelanggang Menggoreng. Kali ini aku akan menggoreng mahasiswa baru Sastra Indonesia angkatan 2025, yaitu Bung Iki. Bung Iki sendiri merupakan penanggung jawab Epilog Sastra Indonesia angkatan 2025 ini. Nah, berhubung Bung Iki sudah ada di sini, jadi kita langsung tanya-tanya terkait epilog nanti yang akan dipersembahkan oleh kalian ya. Namun sebelum itu silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bung dan Nona sekalian agar mereka tahu Bung Iki itu orangnya seperti apa. Silakan Bung. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Sumantri. Teman-teman semua bisa panggil aku Iki, Rizky atau Iksom. Akronim dari Iki Sumantri. Aku dari Prodi Sastra Indonesia 2025 Universitas Pajajaran. Karena Bung Nono udah tahu perkenalan Bung Iki itu seperti apa, aku mau tanya yang singkat-singkat dulu aja, yang ringan-ringan dulu aja ya. Terkait Bung Iki mengapa tertarik dan ingin menjadi penanggung jawab epilog Mabim kali ini, tahun ini, kenapa Bung? Oke, terlepas dari apapun itu, aku bisa menjawab dengan penuh kesadaran diri. Terkait hal tersebut, kenapa aku mengajukan diri untuk menjadi penanggung jawab Mabim? Itu tidak terlepas dari dua alasan utama yang aku punya nih Kak, nih Bung. Alasan pertama itu memang tidak terlepas dari alasan personal, dan yang kedua adalah alasan interpersonal. Alasan personal, jujur saja, hal pertama yang ada di benak saya ketika saya ditanya, apakah saya ingin menjadi PJ Mabim? Tentu di benak saya yang pertama muncul adalah portofolio, lingin, gitu. Siap. Mungkin untuk personal hanya itu saja sih. Terkait intrapersonal mungkin jujur saja saya cukup bangga atau bahkan sangat bangga nih Bung, ketika teman-teman saya di Prodi Sastra Indonesia itu sekali ketemu langsung dekat, sekali ketemu langsung akrab. Jadi sebetulnya sudah tidak ada yang namanya circle-circlean di prodi kami, di angkatan kami. Jadi ini mungkin menjadi jadi wah, terasa banget bondingnya gitu. Berarti makin bonding ya. Betul. Siap. Ketika kamu terpilih, apa perasaan kamu ketika terpilih menjadi penanggung jawab Mabim? Perasaan jujur saja shock sih. Kenapa saya bisa terpilih dan kenapa teman-teman saya memilih saya, dan ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang nih Bung. Jujur saja, ketika ada pencalonan PJ Mabim pada saat itu, ada sekitar 12 orang Bung yang maju ke stage, dan salah satunya saya. Mungkin pada saat itu teman-teman saya memaparkan visi misi, tujuan mereka, dan pengalaman-pengalamannya. Betul, dan pengalamannya juga. Saya cukup minder di sana karena memang teman-teman saya cukup banyak banget sepak terjangnya di dunia pementasan, teater, film, dan sebagainya. Namun dalam hal tersebut teman-teman saya juga mempercayakan atau mengamanahkan posisi ini kepada saya karena memang ya itu pilihan teman-teman saya gitu. Semoga saja pilihan teman-teman tersebut tidak sia-sia. Amin. Semoga juga berjalan lancar ya pementasannya. Shock banget. Jujur. Kebetulan aku sendiri udah melihat akun Instagram kamu, akun media sosial kamu, dan juga akun media sosial Mabim juga ya. Dan aku kaget banget dan apresiasi banget karena ternyata mulai dari desainnya, konten videonya, terus bahkan ada logonya juga, ada akun TikToknya juga. Nah, mungkin kamu bisa cerita proses serta tantangannya ketika membuat itu tuh bagaimana gitu, karena kan itu kan di balik layar ya, jadi kan kita nggak tahu apa yang di balik layarnya itu seperti apa gitu, dan nggak mungkin juga selesai dalam waktu sehari gitu. Bagaimana itu mungkin bisa diceritakan proses serta tantangannya? Wow, mungkin terkait cerita singkat seperti itu, jujur saja yang pertama saya lakukan adalah pembentukan panitia teknis terlebih dahulu, seperti ada yang namanya divisi acara, divisi pubdoc atau publikasi dan dokumentasi yang memang akan membawahi hal tersebut terkait publikasi dan dokumentasi. Nah,
hal yang pertama saya lakukan pada saat itu adalah membuka sayembara. Saya membuat borang Google di mana ini akan diberikan aksesnya ke teman-teman semua, teman-teman saya yang memang tidak ada batasan hak dan wewenang untuk memberikan aspirasi. Nah, di sanalah saya memberikan hak sepenuhnya kepada teman-teman saya untuk memberikan namanya beserta harapannya, arti dari namanya, dan mungkin bisa disesuaikan dengan logo-logonya jika mereka punya idenya seperti itu. Nah, terkait hal tersebut sebetulnya cukup sulit, Bung, untuk menentukan nama mana yang kita sortir. Memilah dan memilihnya sulit banget karena sejujurnya ada banyak banget pula opsinya yang teman-teman aspirasikan dan semuanya itu bagus-bagus, keren-keren, seperti harapannya, kesannya, dan apapun itu jujur saja keren. Maknanya. Betul. Namun ya mau bagaimanapun harus ada satu nama yang terangkat. Pada saat itu kami menyortir hingga muncullah 5 nama terbaik dan kami buka vote di grup. Betul. Nah, teman-teman semua tuh vote selama 1 hari 1 malam dan akhirnya terpilihlah nama Astranama Suara. Sekali lagi, Astranama Suara. Mungkin bisa dijelaskan, Bung, kayak apa nama itu, makna itu. Oke. Astranama Suara. Seingat saya itu seperti ini. Astranama Suara itu terdiri dari 2 kata dasar yang berbeda. Yang pertama tuh Astra. Astra itu kata dasarnya dari bahasa Latin yang katanya itu astrum yang bermakna bintang, dan suara itu adalah suara karena memang apa ya, kan kita tuh Sasindo kan, jadi kayak wow banyak dan berhubungan juga dengan Simfoni Harsa kan. Betul, berhubungan banget sama Simfoni Harsa. Jadi saling menyambungkan antara Simfoni Harsa dengan Astranama Suara. Astranama Suara, ya, betul. Okay. Dan untuk tujuan kenapa kita pakai Astranama Suara tersebut, sejujurnya kami ingin bersinar dengan suara yang kami berikan. Kami ingin bersinar dengan tulisan yang kami berikan selayaknya dari hikmat atau fitrah dari sastra Indonesia itu sendiri. Betul, selayaknya bintang yang menyinari malam, selayaknya bintang yang menyinari malamnya di bumi, selayaknya suara atau sastra yang menyinari batin. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Aku mau tanya terkait proses dalam merancang epilog nanti. Pementasannya itu seperti apa? Berapa persen yang kamu yakinkan untuk hari ini tuh latihannya bagaimana? Berapa seminggu berapa kali gitu? Dan apakah kamu yakin dengan teman-teman kamu gitu dan sebagainya? Oke. Terkait yakin atau tidaknya, tentu saja saya sangat yakin dan saya yakin juga bahwa pementasan yang akan kami tampilkan nanti di epilog akan sangat menggelegar seperti itu. Terkait bagaimana kami konsep pementasannya, jujur saja kami menyebutnya agak sedikit rancu ya, Bung. Kami menyebutnya teater tapi tidak bisa disebut teater. Betul, karena pada dasarnya kita tidak hanya menampilkan teater saja, tapi ada juga yang namanya kami menampung minat bakat juga. Jadi bila mana ada teman-teman yang bisa bermain gitar, biola, alat musik, kita tampilkan. Bila mana teman-teman ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa berpuisi, kita tampilkan. Tapi tetap saja ada yang namanya unsur teater di sana, ada yang namanya pementasan di sana, dan ada juga yang namanya pesan atau makna yang kami bawakan pada saat itu. Dan tentu saja di akhir akan ada sedikit sisi kirinya seperti itu terkait bagaimana mahasiswa bersuara terhadap kondisi Indonesia pada saat ini, bagaimana mahasiswa menanggapi situasi Indonesia pada saat ini, seperti itu. Dan terkait kendala, sejujurnya kami rasakan memang ada kendala, dan memang kami rasakan juga bahwa kendala itu cukup rutin untuk datang, mulai dari komunikasi, mulai dari kendala latihan, mulai dari kendala tempat latihan seperti blue stage yang ada di hadapan kita. Memang agak sedikit war waktu ya, Bung. Jadi agak rebutan sama yang lain gitu, dan kita juga beberapa kali agak move pindah lokasi. Betul. Berarti Bung Iki sudah ngasih tahu tipis-tipis nih Bung dan Nona terkait epilog nanti, dan semoga kita bisa lihatnya sesuai ekspektasi yang kita bayangkan. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Bung, apa harapan kamu pribadi terkait keberhasilan epilog sastra Indonesia yang akan kalian tampilkan, dan harapan apa yang kamu miliki untuk Bung dan Nona setelah menyaksikan epilog nanti? Oke, aku langsung jawab ya Bung. Terkait harapan aku terkait pementasan nanti, sejujurnya kami menyadari bahwa kami membawa satu pesan atau satu makna utama dalam cerita tersebut, namun kami bungkus dengan hal-hal yang menarik pada saat itu. Pada nantinya
kami bertujuan besar bahwa makna atau pesan tersebut memang sampai seutuhnya ke audiens, ke para penonton. Jadi kami menganggap bahwa kesempatan pementasan ini tidak hanya kami menunjukkan bakat saja, tapi juga ada pesan-pesan tersirat di sana. Jadi ya sedikit membuat melek saja kepada para audiens. Saya harap juga bahwa nanti acaranya agak spektakuler, hebat, Amin. fun juga karena mungkin ada banyak plot twist nantinya, Bung. Oke, Ya, banyak. dinantikan saja. Oke. Dan harapan aku nanti selepas epilog atau selepas mabim, aku harap bahwa teman-teman semua Sastra Indonesia 2025 itu lebih akrab lagi, Amin. lebih bonding lagi, dan mungkin kita tuh lebih terasa kekeluargaannya karena memang saya rasakan sekarang pada saat latihan pun kita sangat mudah untuk bertukar tawa. Kami sangat mudah untuk melepas tawa masing-masing. Bahkan untuk hal-hal receh sekalipun. Misal kamu gini, kamu gitu, kayak menyenangkan. Dan saya berharap sih nanti selepas epilog lebih Akan terasa. seperti ini. Betul, tetap dan lebih seperti Ya itu. Allah. Oke. Mungkin itu saja Bung Iki untuk pembahasan kita pada segmen Gelanggang Menggoreng kali ini. Semoga obrolan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang epilog Sastra Indonesia angkatan 2025 yang akan ditampilkan nanti. Dan semoga saat hari hanya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Maka dari itu, aku Bung Awing dan Bung Iki, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah. dadah.